202. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Sebaiknya kamu suruh dia menunggu sebentar sebelum membuat panggilan. Wiryo menoleh tajam ke arah suara itu dan melihat Adril yang berkata dengan tenang. Wajahnya langsung menggelap. Jangan terlalu sombong. Keluarga Juwana dan keluarga Surya punya hubungan baik dengan Pak Erik. Mereka pasti akan. Namun, Adril hanya tersenyum sambil mengangkat ponselnya. Maksudku, aku khawatir kalau dia menelepon Riko. Teleponnya akan sibuk. Wiryo terkejut sesaat, melihat Adril dengan santai menempelkan teleponnya ke telinga. Halo, ini Riko. Di tempat lain, Riko mengangkat teleponnya dengan senyum dingin di wajahnya. Bicaralah. Berapa harga yang kamu siapkan untuk nyawamu? Memang, Riko telah menugaskan orang untuk terus memantau pergerakan Adril. Begitu Adril melangkah keluar dari kota Silas, anak buahnya akan segera bergerak untuk menghabisinya. Orang-orangnya terus melaporkan setiap gerakan Adril kepadanya. Jadi dia tahu situasi di sana dengan sangat baik. Dia tidak menyangka Adril bisa bermain dengan licik seperti ini. Juga, dia tidak pernah membayangkan bahwa Adril mampu membuat keluarga Juwana dan Surya melindunginya dengan tawaran yang sangat menggiurkan. Jadi, bagaimana dengan dirinya? Apa tawaran Adril untuk membeli keselamatannya? Mata Riko berkilat. Adril bisa dibunuh kapan saja. Namun, jika dia bisa menawarkan sesuatu yang menguntungkan, mungkin dia bisa menahan diri sejenak. Dendam bisa menunggu, tetapi keuntungan adalah segalanya. Lagi pula, Riko sadar bahwa bahkan jika dia menolak, hari ini mungkin dia tidak bisa membunuh Adril. Dia ingat dengan jelas bahwa kota Silas masih di bawah pengawasan seorang ahli misterius bernama Wendy Loren. Siapa yang tahu apakah dia akan turun tangan? Aku hanya akan memberi satu kesempatan untuk menawar. Jadi, pikirkan baik-baik sebelum kamu berbicara. Kata Riko dengan dingin, sambil sedikit penasaran dengan apa yang akan Adril tawarkan. Bukankah lebih baik daripada membuang waktu mengejar musuh yang tidak bisa dia habisi? Dan tentu saja, melihat Adril yang biasanya sombong memohon belas kasihan, itu akan menjadi kesenangan tersendiri. Bagaimanapun, Riko adalah orang yang cerdas. Alih-alih permohonan, Adril malah mengumpat. Apa kamu gila? Kapan aku bilang aku akan memberi tawaran padamu? Kamu pikir sampah sepertimu pantas untuk kubayar? Bermimpi saja kau. Apa? Riko terpana. Ini tidak sesuai dengan rencana. Bukankah Adril seharusnya memohon bantuannya? Adril, kamu gila. Pikirkan baik-baik sebelum kamu bicara. Sepertinya kamu benar-benar mencari Matil. Balas Riko dengan sangat marah. Apa yang terjadi? Mengapa Adril tidak mengikuti skenario yang ada dalam pikirannya? Kamu pikir aku akan mati? Aku selalu berbicara padamu seperti ini. Kalau 3 hari aku nggak menghinamu, aku merasa nggak nyaman. Bagaimana? Kamu nggak suka? Balas Adril dengan cara yang benar-benar berbeda dari bagaimana dia berurusan dengan keluarga Juwana dan Surya. Membuat semua orang di sekitarnya terheran-heran. Apa yang sedang terjadi di sini? Sialan. Beraninya kamu. Bajingan. Riko hampir muntah darah karena marah. Dia lupa semua rasa hormat dan kesopanan yang biasa dia pertahankan. Langsung memuntahkan serangkaian sumpah serapah. Bukankah Adril seharusnya merayu dia seperti yang dilakukan pada keluarga Juwana dan Surya? Namun, di hadapan keluarga Gunawan, Adril malah dengan santai menghinanya tanpa ragu. Mana keadilan? Segera kirim orang-orangmu untuk bekerja di bawahku, atau aku akan menghancurkan kepalamu. Setelah Adril selesai mengumpat, dia menutup telepon tanpa basa-basi. Riko mematung. Memegang ponselnya dengan ekspresi bingung. Lalu segera menghubungi anak buahnya dan berteriak. Bawa kepala Adril padaku sekarang juga. Di tempat lain, semua orang yang menyaksikan kejadian ini hanya bisa menahan napas, terkejut oleh kelancangan Adril. Tanto hampir tidak percaya. Bos,
Bukankah kamu seharusnya menawar pada Riko? Kepara. Dia begitu tercengang sehingga tidak bisa berkata-kata. Adril benar-benar gila. Ketika semua orang mengira dia akan memberikan tawaran, Adril malah memaki Riko tanpa ampun. Adril, kamu, Rafa juga bingung. Situasi yang tadinya tampak seperti akan berbalik menguntungkan, tiba-tiba berubah lagi ketika Adril seolah-olah sengaja melompat ke tebing, menghancurkan kesempatan itu. Adril, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Namun, Adril hanya mengangkat bahu dengan santai. Riko, dia nggak pantas mendapatkan tawaran dari aku, ujarnya. Sementara semua orang masih tertegun, Yanto muncul dari sudut, berjalan dengan tenang ke arah mereka. Sudah lama tidak bertemu, tua bangka, kata Adril dengan senyum lebar. Kamu nggak perlu mencoba memancing amarahku. Aku nggak peduli, ujarnya. Yanto tidak terprovokasi sedikit pun. Dia hanya memandang Adril dengan tatapan dingin, seolah sedang melihat orang yang sudah mati. Dengan senyum sinis, dia mengangkat ponselnya dan berkata, Pak Riko sudah memberi perintah. Kamu harus mati. Saat kata-kata itu keluar, hati Tanto dan Rafa akhirnya benar-benar tenggelam dalam keputusasaan.